Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang luwe. Oke, polo-polo, aku kembali lagi dengan METBG karena di Korea ini sekarang lagi panas-panasnya dan hari ini aku baru pulang dari salon jadi rambutku rapi. Nah, hari ini aku pengen ngajain makan mie yang dingin buat polo-polo. Yap, jadi aku bawa mie ini. Ini kalau di Korea tahun lalu itu brand ambasadornya Yu Jae-seok. Nggak tahu sekarang ini masih brand ambasadornya atau enggak. Loh, udah kadaluarsa. Sebenarnya sampai tanggal 9 Juli 2022. Sampai tahun lalu sebenarnya. Coba nggak bohong aku di sini. Tapi nggak apa-apa, aku nggak terlalu peduli. Tapi sebaiknya kalau mau makan, please dicek. Nah, ini salah satu produk mie yang dikonsumsi dalam kondisi dingin. Jadi, mungkin kalau di Indonesia kita lebih tahunya naengmyeon gitu ya, mie dingin ya Korea. Benar, naengmyeon itu mie dingin. Cuman ada yang namanya bulnaengmyeon, ada juga yang bibimbnaengmyeon gitu. Nah, mirip dengan itu, yang ini adalah bibimbyeon, oke? Ini bibimbyeon. Sehingga ini dimasak di air panas, tapi nanti itu harus dikucek di air dingin. Oke, jadi langsung kita coba mie dingin bibimbyeon ini bareng aku. Langsung kita mulai. Tentu karena ini harus dimasak, kita panaskan air dulu. Airnya pokoknya sebatas bisa ngebus mie aja, bukan dikonsumsi soalnya. Oh, ya gasnya agak mampet gitu. Sambil nunggu airnya mendidih, kalau dilihat ini agak putih-putih gini loh, kayak mie apa ya? Bukan suun ya, tapi kayak putih-putih. Kalau mie biasa itu agak lebih kuning dari ini. Jadi ini warnanya putih banget dan agak tipis, tapi kenyal banget teksturnya. Nah, ini ada mie satu. Ini topping buat di atas, jadi isinya kayak rumput laut sama biji wijen gituan. Ini buat bener di atas kalau udah mateng. Dan ini bumbunya. Udah, jadi isinya cuma 3 gini aja. Langsung kita mulai masak. Ini agak dikit ya, tangan ambil satu lagi. Aku bilang ke Jinet, ini udah ada luar terus dia bilang, gak apa-apa, aku bilang, gak apa-apa, itu WA itu ya. Jadi ini kita masak mie-nya 2, cara masaknya sama tentunya. Aku bicara tentang mie dingin ini ya, bibimbyeon ini. Lebih seringnya itu kita makan di tempat korbek, Korea barbecue, jadi habis makan daging. Nah, ini itu kayak karbohidratnya. Jadi waktu makan daging kan orang Korea cuma makan daging sama sayur atau enggak. Terus setelah selesai baru makan bibimbyeon ini. Jadi kalau di rumah mungkin orang yang suka mie dingin gitu ya mereka konsumsi kayak gini. Tapi biasanya aku di rumah pun konsumsi ini setelah makan daging gitu. Jadi kayak istilahnya ini nggak ada dagingnya itu agak gimana gitu loh kesannya. Kayak minum STMJ kan kayak di rumah agak gimana gitu. Harus di tempat yang agak malam-malam gitu itu ya. Gitu. Ini airnya masih kurang mendidih soalnya air kulkas tadi ya. Hasil akhirnya kalau berdasarkan gambar sih kayak gini. Ya biasanya gambar kan meski terlalu cantik ya, nggak secantik ini pastinya. Ya dan METBG aku sempat kayak lama nggak makan soalnya aku benar-benar naik berat badanku sempat yang ya. Cuman aku juga stres gitu loh, kayak aku nggak bisa makan banyak, kayaknya nggak bisa memuaskan polo-polo gitu. Cuman tak pikir-pikir yang penting aku bisa menikmati dan membagikan itu lebih penting kayaknya. Jadi pemikiranku akhir-akhir ini agak berubah banyak. Jadi ya aku mulai lagi nih. Disuruh ngebut berapa lama tuh? 3 menit sebenarnya dalam kondisi mendidih. Jadi 3 menit dari sekarang. Nah ini mie-nya mulai matang. Kelihatan nggak ada mie-nya tipis banget kayak gini. Dan mereknya itu banyak ya, nggak cuma satu ini. Jadi please jangan ngerasa harus nyoba yang brand ini. Ini salah satu brand yang kebetulan aku ada di rumah, bukan karena ini yang paling enak atau gimana gitu. Brand-brand mie Korea zaman sekarang itu unik-unik dan naengmyeon itu ada jenis mie-nya. Jadi ada yang mie-nya pakai yang gini, ada juga mie yang pakai kayak soba gitu. Jadi bisa beda jenis mie-nya, tapi kalau mie dingin ya itu bisa dibilang naengmyeon gitu, oke? Oke, ini kayaknya udah mulai matang. Sekarang aku perlunya kan air es. Kita ambil air es bentar ya. Keluarkan mie-nya, pindah ke sini dan karena airnya yang panas, airnya perlu kita buang ya. Sekarang tak buang kuahnya ini, terus tak ambil air es. Oke, jadi bener-bener es gini, oke? Es, lalu tambahkan air. Nah, kayak gini. Ini harus bener-bener dicuci sekarang. Oke, jadi bener-bener direndam gini ya. Dan ini karena mie kan habis direbus, jadi dia itu bakal panas, jadi bener-bener harus diaduk. Dan kalau ke restoran-restoran yang bener-bener jual naengmyeon ya, mereka itu nyucinya pun kayak ada
tekniknya gitu, sama lah ya kayak kita lihat orang ngulek sambal, mungkin orang asing lihatnya cuma diulek, tapi kan ada tekniknya. Sama, ini juga ada tekniknya. Jadi pastikan semua bagian mie itu kena siram air dingin. Tak coba minyak dingin atau enggak. Oke, cukup. Ya anggap aja ini mie goreng, cuman kuahnya dingin gitu. Terus kita ambil minyak aja. Yap, jadi teksturnya kayak gini. Benar-benar airnya harus dingin loh ya. Kalau bisa ada es, jangan cuma air dingin dari keran. Kalau gitu kurang, karena kondisi minyak itu barusan mendidih, panas banget. Jadi please pakai air es. Ini aja esnya udah mulai jadi kecil gini, soalnya udah dingin. Oke, udah. Ini tak ringkaskan dulu. Oke, minyak udah siap. Sekarang kita taruh sausnya dulu. Ini kalau beda merek mungkin agak beda bisa jadi. Tapi harusnya sama ya cara pembuatannya. Nggak beda jauh loh. Kita mau beli merek Indofood, mau beli merek Wings. Ini sedap, Indomie kan. Ya beda dikit tapi mirip kan ya. Cuma sebatas gitu loh. Oke, ini tak rekomendasi untuk diaduk dulu sebelum kasih topping di situ. Ini agak kurang merah dikit daripada yang tak bayangkan kalau dibandingkan resto-resto. Paling nggak udah kayak gini. Baru kita kasih topping yang ini. Nah, cakep ya toh. Dan biasanya di sini untuk tujuan estetik, biasanya tambahin buah pir sama timun, ya gitu. Telur rebus gitu. Jadi, oke, jadi ini bibimbap mie dingin yang ado, ada juga yang berkuah. Ini aku mau nyobain yang ado. Langsung kita makan. Ini tak ubah dikit angle kameranya, oke? Selamat makan. Buat yang giginya sensitif kayak Jinet, bisa jadi agak nyeri di gigi, oke? Minyak itu licin banget di mulut, jadi nggak perlu banyak punya. Dan aku tak, jujur kalau disuruh milih ya antara yang ada yang minyak itu sangat gini, ada juga yang mie biasa gitu. Aku lebih suka mie yang gini, soalnya yang terlalu gini tuh makannya agak susah itu, dikunyah itu kayak nggak kepotong-potong. Tapi ada juga orang yang suka itu. Yang atas di atas bumbunya kurang kecampur, yang ini enak. Kayaknya tadi minyak harusnya agak lebih diperas lagi, soalnya ini kebanyakan kuah, jadinya kayak agak hambar dikit, tapi enak. Ini pas cuaca panas-panas, enak banget. Ini 2 tapi porsinya nggak sebanyak yang kita takutkan gitu. Oke, jadi 2 masih bisa. 1 pasti bisa. Ini kalau di makanan Indonesia cocoknya sama apa ya? Ayam bakar kayaknya cocok sama ini. Menurutku loh ya. Makan ayam bakar sama ini. Jadi ayamnya panas gitu, ada sambalnya, terus dililit ini, Yang itu enaknya bikin segar. Jadi habis makan mie itu nggak terlalu penuh gitu, tapi agak ringan. Salah satu mie yang perlu dicoba. Tapi ini karena punya Korea masih nggak ada sertifikat halalnya. Nggak tahu apakah ada di antara brand-brand Korea ini yang udah menghalalkan produknya. Semoga ada. Kalau ada biar bisa dicoba gitu. Jadi mie-nya itu ya pedesnya itu pedes segar. Habis itu ada rasa cuka dikit yang bikin agak asem, tapi enak di mulut. Sebenarnya mie dingin itu dulu di Korea itu dikonsumsinya waktu musim salju. Soalnya waktu itu kan nggak ada kulkas. Sekarang aja karena kita ada kulkas, ada gini, jadi bisa bikin makanan dingin di musim panas. Dulu nggak. Dulu ini makanan musim dingin.
Tapi aku ya mikirnya aneh, aku besar di Indonesia, tapi kok bisa makanan Korea itu nggak awkward sama sekali ke aku. Yo enak sih tuh, makan Korea enak, makan Indonesia enak. Jadi waktu aku kecil itu aku masih inget pengen cepet-cepet makan daging sapi mentah gitu, kayak pengen gitu, nggak tahu kenapa. Padahal udah besarnya di Indonesia. Nah ini aku takutnya bolo-bolo mungkin agak kurang suka karena makanan dingin gitu, tapi enak ya, sungguh enak banget. Wah, mulai penuh. Lambungku mulai penuh, mulai kenyang. Oke, jadi aku kali ini nyobain mie dari Nongsim, Baehongdong namanya, Baehongdong Bibimbap. Jadi ini salah satu mie dingin yang instan. Banyak banget merek-merek lain yang juga menyediakan mie nengmen yang dingin kayak gini. Jadi please cobain, apalagi kalau misalnya bolo-bolo ke Korea di musim panas kayak sekarang ini. Pergi ke restoran daging, pasti mereka itu punya naengmyeon, mau bibimbap atau mulnaengmyeon. Cobain. Oke, jadi MTBG kali ini sampai di sini. Jujur enak banget. Kalau bol-bol ada request makanan lain yang pengen tak cobain, tuliskan di komen. Oke, makasih ya. Air. Oh, air bukan karena pedas tapi haus.